Apa kira-kira ada makhluk goib yang hadir di sekitar sini? Nggak mau sebutkan. Nanti dia ngikutin. Itu tuh nggak ada orang sama sekali, nggak ada motor sama sekali. Dan itu kayak bingung, kenapa ya? Pas aku lagi di motor kok nggak ada lihat siapa-siapa. Dan spontan tuh kayak langsung nabrak spion orang gitu. Kalau saya dulu tuh pernah digigit genderuwo di sini kan. Cuman banyak yang nggak percaya. Langsung satu ruangan itu tuh nertawain saya. Karena kayak masa sih kena gigit genderuwo kata. Bentuknya kayak gimana sih? Kayak ngolok-ngolok gitu. Sebenarnya dia tuh Madura. Dia tahu kalau aku nih kan Dayak Cina. Itu tuh nggak bisa bersatu sama Madura. Tapi dia tuh kayak maksa. Cinta yang berlebihan terkadang bisa membuat orang melakukan segala cara untuk mendapatkan sang pujaan. Cara yang dilakukan pun terkadang di luar nalar, seperti mengirim santet untuk orang yang kita suka, membuat target menuruti keinginan kita, hingga dapat membuat celaka. Seperti kejadian yang dialami oleh narasumber kita. Bagaimana kisahnya? Kita akan tonton bersama kisah dari Mbak Cecilia. Apa kabar Mbak Cecil? Kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena banyak tekanan dan banyak yang ngikutin saya. Apa kira-kira ada makhluk goib yang hadir di sekitar sini? Nggak mau sebutkan. Nanti dia ngikutin. Aktivitas apa sekarang? Kalau keseharian sih ya seperti biasa, kayak kerja. Terus nggak lama kalau malamnya kuliah, terus balik gitu aja sih setiap harinya. Dan jurusannya apa itu Mbak? Di jurusan English. Luar biasa. Sobat MM, inilah kisah dari Pontianak tentang indigo oleh Mbak Cecil. Kita saksikan. Jadi awalnya pas saya kecil itu sekitar umur 5 tahunan. Saya kan dulu tinggal di kosan yang di dekat masih daerah Pontianak sih. Itu dulunya emang dari sana saya mulai kayak dapat kelebihan lah di situ lah ya. Nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba peka terhadap aura-auranya. Jadi tuh pas malam Jumat ya kalau tak salah ya, sekitar jam 11-an itu pas dalam keadaan mati lampu. Nah itu saya tuh kayak cari seseorang di mana sih yang lainnya gitu kan, kok saya ditinggal kesendirian gitu kan. Jadi tuh saya tuh panik. Tiba-tiba pas saya berlari tuh kayak nabrak sosok, tapi pas dilihat di atas gitu tuh Mbak Kunti, cuma dia agak tinggi besar gitu. Dia kayak pakai bajunya putih-putih gitu sih. Di situ ndak lama pindah ke rumah tinggi yang bekas Belanda itu sekitar umur 6 tahunan. Nah, di situ awalnya ada pemilik rumahnya, dia bilang kayak nawarin gitu ke orang-orang yang di sana tuh, ada gak yang mau tinggal di sini kan, free gitu kan. Tapi tuh ndak ada yang mau. Jadi tuh kawannya yang sudah tahu itu dia kayak menawarkan ke keluarga saya. Dia bilang gini, mau gak tinggal di sini free kok, semuanya gratis gitu kan. Ya udah nggak apa kan, gratis. Jadi tinggal di situ. Selama di situ emang banyak gangguan. Apalagi di belakangnya itu tuh semuanya tuh kebun. Kebunnya tuh besar, kayak lebar persegi panjang gitu lah ya. Itu berbagai macam banyak tanaman yang kayak pohon yang besar-besar gitu sih. Nah, di situ ada pas kejadian malamnya itu saya masih ingat jelas, niatnya tuh langsung ke belakang gitu.
nggak tahu kenapa dia manggil gitu ya. Itu siapa sih? Pas orang tua saya nanya, itu tuh sebenarnya tuh kamu ngapain sih kayak subuh-subuh bangun ke belakang rumah gitu kan, ngapain? Harusnya kan masih tidur gitu, kenapa bangun? Ya gak tahu mah gitu kan, tiba-tiba kebangun kayak langsung ke belakang gitu. Jadi pas udah itu merasa aneh sama diri sendiri. Dulu kan gak tahu tuh apa sih indigo atau apa gitu kan. Pas paginya saya bilang kalau di belakang itu ada yang aneh gitu. Soalnya pemandangannya yang awalnya kebun itu apa sih namanya, tempat kayak lahan bertempur gitu, lahan tempuran kayak zaman Belanda gitu belakangnya. Nah itu saya bingung, kok sorenya kayak kebun biasa gitu ya. Jadi pas ada beberapa hari kemudian, saya itu kan main sama kucing saya gitu kan. Terus nggak lama mama saya itu kayak risih, kenapa sih nih anak main sama kucing terus kayak tak ada yang lain. Jadi itu saya itu sama kucing itu kayak dirantai gitu di pintu kan. Itu malamnya saya dikurung di kamar. Di dalam kamar itu tuh sepi, nggak ada siapa-siapa. Nah pas itu pas tepatnya 11 malam itu mati lampu. Itu dalam keadaan saya sendiri. Dan pas itu juga saya kayak lihat di depan saya itu kan ada kayak jendela besar gitu ya, bekas zaman Belanda ya, yang dari kayu jati gitu. Nah ini kok kayak ada darah apa ya gitu kan, saling kayak lihat kayak gini, langsung spontan tuh kayak langsung pingsan gitu. Besok pagi ditemukan, ngapain kok pingsan semalaman sih? Langsung saya tuh ceritakan lagi, tapi orang rumah tuh kayak ya udahlah, mungkin kayak insting kamu gitu kan, dibilang kan ya udah deh, mungkin emang insting kan. Nggak lama pas sudah kejadian itu ada kejadian lagi. Jam setengah 1 subuh saya kebangun, terus saya mau ke belakang karena dari belakang rumah itu kan ke kebun itu kan biasanya sangat jauh. Pokoknya kan itu kan rumahnya kan tinggi tuh, itu ada tangga, nanti ada jalan setapak tuh. Nah di situ lurus lagi gitu kan, agak jauh sih, ada kayak WC kecil situ. Di situ di sekelilingnya kayak banyak pohon-pohon gitu, pohonnya besar-besar. Nah di situ saya kayak ke WC dulu. Beberapa menit kemudian kok ada yang ngetok-ngetok, tuh kan. Langsung saya tuh spontan ngintip lah kan, nggak ada siapa-siapa. Terus dia nih kayak ngulang lagi gitu, ketoknya sampai 3 kali. Kenapa sih gitu kan? Terus saya kayak emosi lah kan, saya buka, nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak emosi sendiri, kayak maki-maki sendiri. Terus nggak lama dia marah. Langsung dia lempar batu ke dalam WC itu. Kan WC itu kan kayak WC seng gitu ya, seng kotak. Terus di kayak bawah-bawahnya kan semen, itu kan kayak ada lubang-lubang kecil tuh. Nah itu dia lemparnya kayak dari bawah ke atas gitu. Yaudah kayak hiraukan lah, mungkin batunya jalan sendiri. Dulu kan kecil nggak tahu. Jadi pas itu ya udah biarkan aja lah kan. Pokoknya dari situ tuh banyak kejadian yang aneh pokoknya. Pas itu juga ada tuh, pas saya kayak main sama kucing saya subuh-subuh, terus kayak di belakang rumah tuh kan sebenarnya kan kosong tuh kan, yang dindingnya tuh kan yang polos putih tuh ya. Itu tiba-tiba kayak saya lihat, lah kok ini kayak ada gambar zaman penjajahan, dia tuh pegang pisau, terus ada cewek. Nah di belakang rumah. Nggak lama pas saya lihat, ini foto atau gambar siapa ya yang gambar di sini ya. Pas besok lihatnya lagi, kok putih bersih, tak ada apa-apa gitu kan. Yaudah biarkan aja lah. Nggak lama makin bertambahnya waktu, kayak misalnya usianya kayak udah sampai beberapa tahun gitu, baru paham, oh orang yang disosok ini nih dia kayak memberitahu kalau dia tuh dulunya tuh di zaman penjajahan dia tuh kayak kena ancam seseorang sampai dia tuh meninggal di sana. Dan dia tuh suka ngacau orang sih. Yang cewek itu masih umur belasan. Dia masih belasan. Dan dia bilang kalau dia terbunuh sih, kayak terancam gitu. Nggak tahu juga sih. Dulu kan masih kecil, nggak tahu apa-apa.
Ya itu kayak ya udah ya yang penting tuh kau tuh kesana dulu lah, jangan ganggu aku bilang gitu kan. Dia kayak tiba-tiba kayak ngilang, ya udah gitu kan. Udah lama besok dia muncul lagi gitu. Ya udah deh, udah sampai situ udah kayak beberapa tahun yang akan datang itu pindah lagi ke Kuburaya yang tempat saya sekarang nih, yang di Desa Kapur. Di sana saya tuh juga dapat gangguan paling banyak sih setelah saya pindah di Kuburaya di tahun 2022. Pas awalnya itu baruhan saya tuh pindah barang yang mau dipindahkan di situ kan. Udah kayak kerasa auranya karena pas di situ tuh masih kayak hutan-hutan belakangnya, kiri kanan masih hutan karena dulu tuh perumahannya masih dibangun sebagian. Sebelumnya sih ada di Desa Kapur juga, tapi kompleknya tuh dalam lagi. Cuman di situ lebih angker lagi. Jadi pas udah pindah di situ ya sama juga sih dapat gangguan. Nggak jauh beda, cuman lebih aman daripada yang rumah kemarin yang rumah bekas Belanda itu. Jadi pas di situ saya awalnya kayak mikir ini rumahnya bagus gak sih gitu kan. Di belakangnya itu kayak ada pohon besar gitu. Terus di samping pojok kanan yang paling ujung sana itu kayak masih ada pohon yang sangat besar, itu kayak ada nyimpan sesuatu, kayak barang-barang berharga ya intinya. Itu ndak bisa ditarik orang karena di bawahnya itu kayak ada akar yang sangat tebal yang nimpa dia, dan di situ juga ada yang jaga ribuan makhluk halus. Jadi kalau misalnya ada yang narik di situ bisa jadi petaka. Pas udah itu saya kan kayak udah mau dekat-dekat mau masuk kuliah nih. Jadi tuh kayak butuh biaya gitu kan. Jadi tuh cari pekerjaan di dekat sekitar daerah Kuburaya itu. Dan ketemu dapat. Nah itu dapatnya tuh di Bridal. Dan di Bridal itu juga ada penghuninya. Nah itu saya nggak bisa sebutkan karena di tempat itu pernah dalam tanda kutip itu kayak melakukan ritual kayak sesajen gitu. Itu kurang tahu sih tujuannya untuk apa. Soalnya ndak ada diberitahukan, dia cuman kayak dibilang kalau di situ pernah kayak melakukan sesajen kata orang. Tuh. Makanya di situ emang ada orang, dan pas itu sempat ada nanya ke sebelah toko bridalnya, dan di situ dia bilang kalau emang setiap malam tuh emang ada kayak anak kecil yang kayak lari-lari tawa-tawa. Sebenarnya tuh itu emang tak ada orang sama sekali. Itu kan toko. Biasa kan baru buka aja jam 9 pagi gitu. Jadi pas saya udah kayak 1 atau 2 hari, 1 harinya sih aman. Pas udah besoknya itu saya pernah dititipkan tokonya gitu, jagain. Nah di situ saya kan sendiri, nggak ada siapa-siapa. Saya kayak lagi duduk di sofa gitu. Di sini ini kayak ada kaca besar. Di sofa ini di belakangnya nih ada kayak tangga untuk naik. Jadi tuh nampak di depan kacanya itu. Iseng-iseng lihat di kaca gitu. Terus nggak lama kayak di belakang nih kayak ada yang bersiul-siul, kayak ada yang nyanyi. Terus kayak ada sambil naik gitu kan. Siapa sih nih? Kayak nyanyi-nyanyi gitu kan. Langsung pas nengok di belakang tak ada orang nih. Pas nengok di kaca, kok ada orang sekilas kan. Nggak lama saya kayak takut lah, karena kan saya kan emang kayak penakut lah. Jadi tuh saya tuh kayak ke depan sampai ke pintu depan lah intinya, tapi masih di dalamnya. Nah itu pas saya kayak coba ngerekam iseng-iseng. Pas tempat saya duduk di sofa itu emang ada yang ngintip anak genderuwo. Katanya kononnya dibilang anak genderuwo itu yang jadi barang peliharaan di sana. Itu bentuknya ya kalau dari jauh itu dia kayak ngintip, matanya merah. Terus nggak lama dia tuh kayak dia tuh kayak nampakkan dirinya itu sebagian kayak sambil kayak ngintip gini sambil nengok ke saya gitu kan. Itu kayak semua tuh bulu-bulu gitu.
Ada hubungannya dengan pesugihan nggak, Mbak? Mungkin ada. Karena nggak mungkin kan kalau misalnya ada yang ngundang, pasti ada barangnya tau gitu. Oke, jadi pas saya udah kayak lihat itunya tuh, saya kayak panik gitu kan. Jadi kayak mutuskan, ya udah deh. Kayaknya aku nih resign aja deh kayak dari kerjaan ini kan, soalnya tuh capek kayak dihantuin terus gitu kan. Pas itu saya sampaikan 1 bulan, mau tak mau sih sebenarnya. Ya jadi saya kayak mutuskan langsung cari tempat kerjaan baru. Dan di kerjaan baru itu letaknya itu juga banyak gangguan di situ, tapi kayak ndak terlalu gimana yang dari yang sebelumnya. Itu sih ndak dinampak wujudnya, cuman kayak dia itu kayak sekilas kayak beritahu ada dia gitu kan. Jadi kayak pas itu lagi kayak ada apa sih, jam istirahat kan sepi tuh, yang lainnya kayak pada sibuk cari makan di luar gitu kan. Nah saya tuh kayak mau ke atas ke lantai 3 mau cari dokumen gitu. Nah di situ pas di WC tuh pintu tuh kayak kebuka tuh, nyet 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 gitu kan. Jadi tuh ya udahlah, mungkin kayak perasaan aku lah kan. Ya udah deh, pas itu saya turun, terus saya cerita ke 1-2 orang, mereka nggak percaya karena mereka tuh seolah-olah tuh kayak nggak percaya tuh kalau hantu tuh ada. Jadi tuh pas itu saya pernah cerita kalau saya dulu tuh pernah digigit genderuwo di sini kan. Cuman banyak yang nggak percaya, langsung satu ruangan itu tuh nertawain saya karena kayak, masa sih kena gigit genderuwo, kata bentuknya kayak gimana sih, kayak kayak ngolok-ngolok gitu. Jadi tuh kayak ya udahlah, untuk apa kayak dijelaskan lagi kan, mereka pun kayak nggak tahu gitu kan. Mbak Cecil sudah pernah belum tanya ke orang tua kalau Mbak Cecil mengalami hal-hal yang berbeda dengan orang-orang lainnya? Ya jadi indigo ini. Papa saya emang ada kayak bakat dari itu, dari lahir emang kayak loya gitu. Loya itu seperti kayak dukun, cuman dia versinya itu di Cinanya. Jadi pas saya gigit genderuwo itu dari tahun 2022 bulan Oktober. Itu awalnya saya tuh kayak diajak ke Danau Layat yang di Sanggau. Kalau tak salah di Sanggau. Nah itu perjalanannya emang udah banyak gangguan. Dari pas saya hampir mau kayak keserempet awalnya, terus tak lama kena hujan yang sangat lebat. Di perjalanan, setiap perjalanan pokoknya tuh sepanjang jalan tuh hujan terus gitu, tapi nggak apa, bantai gitu kan, kayak udah basah-basah ya udahlah. Jadi pas sampai sana tuh emang tanahnya tuh kan kuning, jadi tuh kayak basah-basah gitu lah kan, jadi lecek gitu kan. Langsung pas saya kayak udah masuk pedalamannya sekitar setengah jam, itu tuh hutan semua kan. Jadi tuh kayak, loh kok banyak kayak nyambut aku gitu ya gitu kan. Jadi udahlah kayak biarkan gitu kan. Jadi pas udah sampai di sana, emang sih danau itu kayak bagus gitu kan. Cuman tuh dibalik keindahannya danau itu tuh kayak banyak cerita mistis yang ada di sana sih. Penasaran gitu, apa sih yang ada di danau itu kan? Soalnya danau itu tuh kayak banyak yang dikunjungin orang, cuman tuh orang tuh ndak tahu kisah-kisah yang ada di sana kan. Di sekeliling kan emang sepi. Nah, saya itu kayak cerita-cerita gitu, kayak cerita kayak mistis gitu kan sama kawan saya gitu kan. Terus dia nih mungkin tuh kayak tersinggung atau apa. Jadi tuh kayaknya tuh pas sampai rumah saya tuh kayak dapat teguran atau apa gitu kan. Jadi tuh saya tuh kena gigit di sini 2 buti. Yang pertama itu kayak gambar lambang kayak cakaran gini merah di sini di bola yang sebelah sini. Terus yang di titik satunya itu kayak gambar mata gitu. Matanya tuh kayak aneh gitu loh, kayak mata makhluk emang di situ. Setelah sampai rumah tuh kayak meriang-riang, pengen baring doang, kayak ndak mau ngapa-ngapain gitu. Kayak pikiran tuh udah kosong gitu, ndak mau ngapa-ngapain gitu kan. Misalnya kayak ada yang manggil gitu, bodoh amat gitu kan, ngapain juga dia manggil aku kan, aku udah capek kan, dari pagi sampai malam baliknya kan. Jadi tuh pas udah sampai rumah itu chat abang
dia juga indigo. Dia bilang kalau itu tuh kena gigitan genderuwo katanya kan. Itu 1 atau 2 hari sih, karena pas itu sembuhkannya cuman pakai kunyit kayak diolesin doang gitu. Dia kayak langsung hilang dengan sendirinya gitu. Nggak berdarah sih, dia cuman kayak kering gitu, kayak kering, kayak ada bekas cap gitu, kayak capnya itu tuh kayak nimbul gitu. Jadi di tahun ini nih Mang, di tahun 2022 itu aku kayak ketemu seseorang, itu namanya si Apil. Itu namanya saya samarin sebenarnya. Jadi pas itu kayak kenalan aja gitu kan. Udah kayak sampai selang 4 bulan. Dia nih kayak apa sih namanya? Kayak dekatin gitu. Kenapa sih nih orang kayak dekatin terus gitu kan? Dari itunya sih baik, peduli gitu. Apa-apa tuh yang kita mau tuh dia tuh mau turutin. Cuman dibalik sifatnya itu tuh dia tuh kayak ada maksud lain. Nah, pas udah kenal 4 bulanan lebih lah ya, lebih dikit, itu kayak udah mulai tahu oh sifatnya kok kayak gini ya gitu kan. Dia tuh kayak sifatnya tuh kayak apa sih, kayak maksa gitu kan. Kan awalnya dia kayak sabar, ini kayak maksa gitu kan. Awal-awalnya gitu dia bilang gini, kalau misalnya tuh aku tuh ndak bakal maksa kau dalam hal apapun gitu kan. Tapi dia ini makin lama tuh makin menjadi gitu kan. Keinginan dia tuh kayak harus dipenuhi. Cuman tuh aku tuh kayak menjauh gitu. Cuman dia nih kayak ada kirim barang lah kayak gitu ya, kirim barang ke aku dalam berupa sunda bolong. Nah itu dari situ aku itu pikirannya kayak ikutin apa kata dia, apa yang dia omongkan kayak harus ini lakukan gitu kan. Karena aku pas itu kan ada kayak pelindung badan. Aku tuh kayak dibuatin apa sih, kayak jimat atau apa sih, kayak untuk lindungi badan gitu kan, pelindung badan. Jadi kayak ada bertolak belakang gitu. Kalau misalnya tuh kayak suruh ini, tapi tuh barang yang udah dikirimkan ke aku itu suruh suruh roh aku itu ngikutin dia juga, itu apa yang dia bilang. Jadi pikiran sama kayak roh tuh kayak ngikut ke dia gitu. Jadi itu dia tuh udah kayak nunggu di depan gerbang, kayak udah kayak yuk ke sini itu kan. Ya udah kayak ngikutin aja gitu, padahal tuh tahu gitu kan larangan di rumah kan ketat, nggak boleh balik malam gitu kan. Nggak tahu kenapa kayak jadi kayak ngebantah gitu kan, gara-gara ada barang ini yang kayak suruh maksa gitu kan. Jadi tuh keikut gitu. Pas barang ini ngikut, itu yang aku rasakan ini kayak setiap ke WC itu kok kayak bau amis gitu ya, bau apa sih nih gitu kan. Ya udah kayak itu kayak ndak terlalu gimana lah ya. Jadi pas udah beberapa hari itu mulai merasa kok ini baunya kayak makin menjadi ya, ini tuh apaan sih. Udahlah tuh tanya ayah aku gitu kan. Langsung dia kayak udah emang dari awal tuh firasat dia di sana juga kacau. Jadi pas udah sampai feelingnya sampai di situ, dia kayak berniat untuk kayak ke rumah. Terus dia langsung lihat nih, udah sampai di rumah dia lewat depan aku, dia lewat. Tapi itu aku kayak ngehindar gitu, nggak tahu kenapa barang itu kayak ngajak aku ngindarin ayah aku itu gitu. Auranya tuh udah beda gitu kan. Ahnya tuh dalam sebutan tuh abang dalam bahasa Cina. Itu pas udah sampai di WC itu kan sebenarnya tuh nggak ngapa-ngapain. Cuman kayak udah di WC nih, kayak mau dilama-lamain gitulah sampai pulang kan. Terus kata ahnya aku, dia bilang gini, "Sil, keluar cepat," katanya. "Ngapain lama-lama di WC kan?" Dia kayak marah nih. Ya udahlah kan keluar. Pas udah sampai di depannya bertatapan langsung gitu, dia kayak bilang, "Coba tatap mata ahnya Sil," katanya. Tatap katanya. Udah kayak tatap gitu beberapa detik kan. Terus dia kayak menangkap semua yang ada
yang ada di mata tuh, yang udah terjadi sebelumnya tuh, dia nangkap semuanya kan. Dia bilang, oh kau udah ada cowok ya, tadi bilang gitu kan. Terang-terangan nih, ada orang tua segala macam di sini, ada tetangga apa segala macam dibongkarnya gitu kan. Oh, alamak, gimana ya? Terus dia tanya lagi, apakah iya kau udah ini menjalaninya udah lebih dari 4 bulan katanya kan, dibilang gitu kan. Itu kayak cuman teman dekat aja itu. Yakin teman dekat kata dia bilang kan. Iya, aku bilang oke katanya. Sekarang ngapain kau suka kayak pergi malam-malam sama dia gitu. Pokoknya tuh udah di depan ayahnya tuh kayak apa yang pengen kita kayak ngakalin gitu tuh ndak bisa gitu. Jujur lah nih, terang-terangan, iya itu emang pacar, udah emang dekat apa itu. Oke gitu. Udah lama dia bilang gini, sebaiknya kamu harus hindari dia gitu kan, karena dia ini juga punya barang, takutnya barangnya ini bisa mencelakain kamu. Kota ini kayak berbahaya lah istilahnya ya. Dia juga kayak mengaku dia tuh awalnya tuh Melayu, padahal pas akhirnya saya ungkapkan itu dia tuh bukan Melayu, tapi dia tuh bohong. Sebenarnya dia tuh Madura. Dia tahu kalau aku nih kan Dayak Cina, itu tuh nggak bisa bersatu sama Madura, tapi dia tuh kayak maksa. Jadi pas itu udah kayak makin lama makin terungkap. Dari situ dia kayak apa sih, kayak takut kehilangan. Dia sampai ngirimkan barang, kayak misalnya kayak aku tuh harus tunduk sama dia. Jadi pas udah dikirimkan barang itu, besoknya kayak kejadian pas saya mau berangkat kerja pagi jam 7.30, baru sampai di komplek depan kayak langsung terjatuh gitu dari motor gitu. Padahal tuh awalnya kan emang di depan tuh emang ada orang dari arah jalur berlawanan gitu kan. Aku kan kayak di sebelah kirinya. Nah itu di sebelah kanannya itu kan kayak arah berlawanan gitu ya. Itu tuh nggak ada orang sama sekali, nggak ada motor sama sekali. Tapi nyatanya tuh ramai, dan itu kayak bingung kenapa ya. Pas aku lagi di motor kok nggak ada lihat siapa-siapa, dan spontan tuh kayak langsung nabrak spion orang gitu. Jadi tuh kayak sambil terjatuh, terlempar, kaki juga tergesek gitu kan. Jadi tuh kayak mati rasa gitu kan. Terus nggak lama tuh kayak pap ke dia lah nih. Kalau misalnya aku tuh kayak jatuh gitu, terus nggak lama dia nih kayak sok-sok kayak peduli gitu ya. Langsung pagi-pagi buta datang rumah, langsung kayak liatin kayak kejadian itu. Padahal yang lakuin tuh barang dia gitu kan. Di situ dia lihat tuh, kakiku kok parah benar gitu ya, sampai pincang gitu kan. Ya udah sini aku semua yang gantiin, apa semuanya kan, orangnya kan kayak minta ganti rugi gitu. Nggak lama orang tua aku tuh bilang gini, kok ini teman kamu yang cowok kok dia kayak rela sih kayak bayarin semuanya gitu kan. Sebenarnya tuh orang tua aku itu udah lama curigain dia kalau dia nih kayak cowoknya tuh nggak baik-baik gitu kan, kayak emang ada barang gitu. Cuman tuh aku tuh kayak dibutakan oleh cinta gitu kan, nggak tahu apa dibutakan karena emang ada barangnya, jadi tuh nggak tahu gitu. Oke, jadi setelah kayak udah kejadian itu tuh kayak udah dilupakan aja gitu kan. Jadi pas itu saya tuh pernah ke kampung kayak ngobatin gitu kan, ngobatin. Dan di sana pas udah sampai di kampung itu kan ritualnya pasti malam sekitar jam 6:30 lah ya mulainya ya. Nah di situ sebelum jam 5:30 itu sorenya tuh orang-orang lain tuh kayak tetangga tuh harus bantu untuk kayak siapkan kayak sesajen apa segala macam gitu ya, sesajen. Nah itu sesajennya itu kayak berupa beras kuning yang udah dikasih kunyit tuh, beras kuning, terus ada kayak daging ayam gitu yang udah disembelih lah ya, dan darahnya juga udah diambil. Dan itu darahnya tuh yang diambil tuh bisa berupa ayam, bisa babi, bisa anjing, tergantung
penyakitnya gitu. Itu yang dipotong cuma 2 sih, dan itu harus ayam hitam. Karena itu emang udah persembahan dari kayak nenek moyang dari zaman dulu, udah kayak ditradisikan gitu kan. Nah, jadi itu pas pemotongannya tuh pas udah mau kayak dekat maghrib, jam 5:30 gitu baru dipotong. Nah itu darahnya kayak diambil, ditaruh di mangkuk gitu kan. Dan itu darah yang isi mangkuk ini itu ditaruh di depan, kayak ada tempat kayak ritual gitu, ritual untuk kayak manggil hantunya di situ, manggil lah ya. Awalnya tuh kayak bacain apa ya, setengah jam ya, kayak bacain dalam bahasa Dayak gitu, dia dalam kayak ngucap apa gitu ya, sambil kayak apa sih, tebarin beras yang ada di situ tuh, tapi beras biasa sih, beras putih biasa, kayak ditebar-tebarin gitu. Dan itu kayak dia tuh kayak siul gitu, bersiul sampai udah ada waktunya, dia udah datang, baru semuanya kayak dipanggil ke satu tempat itu. Udah nih kayak dikumpulin semuanya di satu titik itu, lalu dimulai. Tapi sebelum dimulai itu kayak dipukulin kayak gong gitu 3 kali. Terus gak lama kayak ada, selain gong itu ada kayak gong kecil lagi, itu kan ada gong besarnya, terus ada gong kecilnya lagi, itu di tengah gitu. Udah itu langsung nih semuanya kayak udah berkumpul semuanya, udah kumpul. Dan keluarga tuh biasanya tuh harus di paling depan, nggak boleh di paling belakang biasanya gitu. Udah itu disembuhkan, dari situ bergilir lah, dari yang tua sampai yang muda. Yang muda itu kayak anak-anak kecil gitu, tapi kalau yang masih bayi itu boleh kayak di sama orang tuanya gitu. Jadi dalam kayak ritual gitu tuh awalnya itu kan kayak dipanggil tuh maju gitu kan, duduk. Kalau dia tuh ada 2 macam, bisa bersila, bisa kayak diluruskan ke depan kakinya kan. Nah itu tergantung sih, biasanya tuh lebih normalnya duduk bersila itu harus, dan badan tuh harus tegak. Jadi itu dia kayak apa sih, kayak melihat di mana sih sisi tubuh kita tuh yang kayak merasa tuh penyakitnya ada di mana gitu kan. Jadi kayak pakai daun, tak tahu daun apa, daunnya kayak daun panjang gitu warna hijau. Dia kayak baca gitu, sambil baca gitu kan, terus dia nyubit gitu ya, kayak nyubit, tapi dia nyubitnya tuh dia kayak sambil keluarin batu. Dan batu itu tuh kayak emang penyakit yang di dalamnya sini gitu. Kalau misalnya menurut dia kayak dia tuh udah bersih dari penyakitnya itu, nah itu kayak dikasih daunnya tuh panjang, itu kayak dikasih, emang ada air khususnya, itu kayak ditaburin di atas kepala gitu. Udah setelah itu tuh proses yang kedua itu, yang terakhirnya tuh manggil semangatnya itu kayak berupa, misalnya kan yang udah kayak apa kan namanya, kayak udah disembuhin, pokoknya dipisahkan ke ruangan yang lain. Dari situ dia kayak baca lagi, kayak baca ritual yang lain. Terus dia kayak nyuruh ambil baju gitu, baju kaos 1 buti intinya, terus dikasih ke dia. Nah di dalam baju itu kayak dikasih beras pulot yang warna kuning atau putih, bisa campur, ditaruh ke baju itu. Terus sama apa sih namanya, nggak tahu itu buah apa ya, buahnya udah dipotong terus dimasukkan ke situ, terus kayak dilipat-lipat, terus kayak disuruh ditempelkan di punggung belakang gitu. Nanti dia kayak ada kasih apa sih, kayak kunyit gitu, kunyitnya kayak dikasih tanda gitu, ditanda di belakang. Itu tandanya kayak semangat kita tuh udah balik gitu. Jadi pas udah situ udah kayak mendingan lah ya. Perasaan misalnya kan dari awalnya kan kayak udah berat, pusing kepala gitu kan, kayak misalnya ini nih kayak bebannya nih kayak berat sekali gitu kan, tapi setelah kayak dipanggil semangat kayak atau apa gitu kan, itu tuh kayak langsung kayak jadi plong. Jadi ya udah sampai situ ritual udah selesai. Terus nggak lama kayak makan gitu, dan itu tuh wajib makannya itu, lauknya itu harus yang kayak persembahan dari itunya tuh, yang udah disembelih yang sebelum itu, yang misal dari ayam, babi itu tuh. Nah itu kan disembelih tuh emang untuk dikhususkan untuk kasih makanan ke orang-orang yang udah datang.
Itu emang kalau misalnya lagi kayak ritual kayak gini tuh emang harus ngundang ke tetangga semuanya gitu. Nggak tahu sih kenapa, karena emang dari dulu emang tradisinya kayak gitu. Jadi tuh kalau ada ritual apa-apa tuh harus kayak undang ini harus datang ke sini gitu. Jadi tuh setiap udah selesai ritual, udah makan-makan segala macam, itu ada kayak dikasih kayak cemilan gitu, tapi cemilannya tuh dalam berupa kayak pulut lah ya. Nah, pulutnya itu bentuknya itu kayak dibungkusin pakai daun pisang ya kalau nggak salah ya pulutnya ya. Pulut itu kayak beras gitu. Emang udah ada beras pulutnya gitu. Berasnya lembut gitu kan. Itu emang kayak dia tuh original gitu rasanya, tapi tuh rasanya kayak ada kayak kental gimana gitu ya, kayak melekat gitu kalau misal makannya. Bedanya itu kayak ada dikasih campuran atau apa ya, nggak tahu juga karena juga nggak suka sih makan itu. Dan setelah itu udah kayak makan nih, udah makan pulut apa segala macam, kayak tumpi itu kayak makanan kayak dari ubi apa sih nama, ubi kayu gitu. Itu kayak dihancurkan atau apa ya, kurang tahu juga prosesnya gimana. Itu tumpi itu makanannya tuh kayak teksturnya tuh kayak lembut gitu, cuman dia digoreng gitu, rasanya tuh kayak sejenis pisang goreng, cuman tuh kayak lebih manis gitu. Nah gitu. Jadi bisa dibilang abangnya Mbak Cecil ini seorang dukun ya, atau pembersih, atau sebutannya balala gitu. Jadi ahnya ini kan dia kayak dari kecil kan mati suri selama 3 kali dalam setahun. Dia bangkit lagi selama 3 kali gitu. Intinya berturut-turut selama 3 kali gitu mati suri, tapi dalam jangka waktunya itu lama gitu. Selama setahun lah intinya gitu. Karena dari mati suri itu ahnya saya tuh kayak dapat kayak kelebihan dari Tuhan gitu kan, kayak sembuhin orang apa segala macam ya. Jadi tuh kayak istilahnya kayak dia tuh sebagai perantara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Baik, Mbak Cecil, ada yang ingin disampaikan untuk penonton Malam Mencekam? Kalau pesan-pesan aku sih ya, kalau misalnya kita itu kayak punya diberi kelebihan, itu kayak dipergunakan tuh dengan baik-baik. Jangan kayak misalnya kita nih kayak butuh orang gitu kan, yang pokoknya tuh ingin kepenuhan dia tuh kayak terpenuhi semuanya gitu, terus dia kayak gunakan nih kelebihannya nih untuk dia tuh. Jangan gitu kan, kayak jangan disalahgunakan gitu. Sobat MM, demikian kisah dari Mbak Cecil dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan itulah seputar indigo ya. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.